Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bismillah agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini dipermudah oleh Allah. Oke, hari ini kita akan pelajari tentang respirasi human system atau sering kita sebut dengan sistem pernafasan manusia. Sebelum itu perkenalkan dulu, saya Dian Aryati Putri dari SMP Tirobani Kendal yang akan menyampaikan materi respirasi human system. Oke. Setiap makhluk hidup di bumi pasti bernafas. Manusia yang masih hidup juga pasti menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi dari udara bagi manusia? Apa saja jenis gas yang diperlukan oleh manusia? Bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita pelajari materi pada bab ini dengan semua. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang fungsi sistem pernapasan. Sebenarnya untuk fungsi sistem pernapasan itu cukup simpel dan tidak neko-neko ya. Yang pertama adalah membuat Anda bisa bicara dan membawi sesuatu. Oke, maksudnya bagaimana? Dengan kita menghirup udara, pasti akan otomatis kita akan membawi sesuatu dan membantu kita suara bergetar sehingga kita bisa berbicara. Pastinya seperti itu ya. Yang kedua adalah mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Jadi udara dingin, udara panas itu disesuaikan oleh hidung kita yang mengkondisikan kondisi suhu tubuh. Kemudian yaitu yang terakhir, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Jadi kenapa kita diperuntukkan atau dikhususkan harus menggunakan hidung, tidak menggunakan mulut? Karena di dalam hidung itu banyak sekali komponen-komponen yang bisa melindungi kita dari berbagai bahaya, terutama bulu hidung itu dan lendir-lendir yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengenali bagian-bagian atau organ-organ yang ada di dalam hidung kita. Oh maaf, bukan hidung ya, tapi di dalam sistem pernafasan kita. Oke, dimulai dari rongga hidung, kemudian ada rongga mulut, masuk lagi ke faring, laring, kemudian trakea, lanjut ke bronkus. Setelah bronkus ada bronchiolus. Bronchiolus itu terbagi kedua, kanan dan kiri. Kemudian dari bronchiolus itu akan menjadi alveolus. Nah, bukan menjadi ya, berujung pada alveolus. Dan ini dimana bagian yang paling penting. Dan alveolus itu dibungkus oleh paru-paru. Oke, selanjutnya masing-masing organ itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Di sini ada mulut hidung, itu sebagai pintu masuk udara, keluar masuk udara ya. Kemudian ada sinus, ruang sela di antara tulang kepala dan mengatur suhu dan kelembapan udara dalam hidung. Kemudian ada tenggorokan, tabung yang mengalirkan udara dari mulut dan hidung ke batang trakea. Kemudian ada trakea, bagian tubuh yang menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Kemudian ada tabung bronkial, tabung di bawah tenggorokan yang terhubung paru-paru. Kemudian ada paru-paru, mengeluarkan oksigen dan memasok ke seluruh tubuh. Kemudian ada diafragma, otot yang membawi banu paru-paru menarik dan mengeluarkan udara. Kemudian ada tulang rusuk yang melindunginya dan alveoli, kantong udara kecil di dalam paru-paru. Kemudian ada bronchiolus, cabang dari bronchial. Kemudian kapiler, itu adalah pembuluh darah di bagian alveolus ya. Kemudian lobus paru-paru, bagian paru yang berbentuk bulat, 3 paru-paru kanan dan 2 paru-paru kiri. Kemudian pleura, kantong tipis yang menyelubungi lobus paru-paru. Silia atau rambut kecil yang berguna menyaring debu, ini berada di hidung. Kemudian ada laring, adalah organ berongga yang dapat mengeluarkan udara saat udara masuk dari luar dan dari dalam. Oke, kemudian ini kita masuk ke bagian-bagian yang lebih jelasnya lagi. Yang pertama ada hidung ya. Ini adalah rongga hidung. Kemudian ini bagian-bagiannya di dalamnya. Kemudian di sini ada faring ya. Ini faring. Sebenarnya di bagian faring adalah perbatasan antara tenggorokan dan kerongkongan ya. Kemudian ini laring. Nah, laring ini ada katupnya yang memisahkan udara dan kerongkongan itu. Oke, kemudian ini ada trakea. Trakea adalah bagian di
leher yang nanti akan mengalami percabangan bronkus dan bronkiolus. Kemudian ini sebenarnya penampakan dari bronkiolus, yang mana bronkiolus itu bagian rongga yang menghubungkan bronkus sama alveolus, dan ini terjadi penyempitan atau pengurangan ya saluran pernapasan, jadi asma itulah penyebabnya. Dan di sini adalah alveolus. Alveolus diselubungi oleh kapiler darah, yang mana nanti akan terjadi perpindahan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen. Yang merah ini yang menunjukkan bahwa dia adalah bagian yang banyak mengandung karbon dioksida dan kemudian dipindahkan atau digantikan oleh oksigen, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui kapiler yang berwarna biru ini. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk dari paru-paru, penampang dari paru-paru itu sendiri, bentuknya warnanya pink ya. Ini sebenarnya hanya duplikatnya saja, bukan aslinya. Oke, itu kemudian ini masuk ke video. Ini saya ambil dari teman saya, yang mana dia akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan manusia. Selamat menonton, check it out. Hidup adalah bernafas. Pernafasan atau yang dikenal dengan respirasi dibagi menjadi dua proses. Proses yang pertama adalah proses menghirup oksigen atau yang dikenal dengan inspirasi. Dan proses yang kedua adalah proses menghembuskan karbon dioksida atau mengeluarkan karbon dioksida yang dikenal dengan proses ekspirasi. Dalam inspirasi dan ekspirasi melibatkan dua mekanisme pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Tapi sebelum kita mengetahui lebih detailnya pernafasan perut dan pernafasan dada, yuk sama-sama subscribe dulu ya. Terjadinya fase inspirasi dalam pernafasan dada apabila ada kontraksi antara tulang rusuknya sehingga mengangkat tulang dada dan rusuk. Maka dari itu akan terjadi pembesaran rongga dada, tekanan udara di paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan di luar tubuh terdapat tekanan udara yang lebih besar sehingga akan terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh. Fase ekspirasi dalam pernafasan dada dapat terjadi apabila terdapat relaksasi antar tulang rusuknya sehingga kedudukan tulang dada dan rusuk dapat kembali seperti semula. Maka dari itu akan terjadi pengecilan rongga dada, tekanan udara di paru-paru meningkat dan berkurangnya volume dalam paru-paru tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pendorongan karbon dioksida untuk dapat keluar dari tubuh melalui hidung. Fase pernafasan berikutnya adalah pernafasan perut. Terjadinya fase inspirasi dalam pernafasan perut apabila terdapat kontraksi di antara otot-otot diafragma sehingga sedikit mendatar letaknya. Maka dari itu akan membuat penurunan rongga perut ke bawah, paru-paru mengembang, pengecilan tekanan udara di paru-paru, dan pembesaran rongga udara. Fase ekspirasi dalam pernafasan perut terjadi apabila terdapat relaksasi antara otot-otot diafragma sehingga kedudukan letaknya kembali seperti semula. Maka dari itu akan membuat posisi rongga perut kembali seperti semula. Berkurangnya volume paru-paru, terjadi pembesaran tekanan udara di paru-paru, dan pengecilan rongga dada. Hal ini dapat mengakibatkan pendorongan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Sekian informasi dari pernapasan manusia. Gangguan ini macam-macam sekali, yang sering kita temui adalah asma yang paling familiar ya di lingkungan kita, yaitu asma. Kemudian ada tuberkulosis atau TBC. Ini cukup berbahaya karena menyangkut dengan virus, bisa menyebar melalui air liur atau udara di sekitarnya. Kemudian ada radang, kemudian ada batuk, flu. Ini flu umum sekali ya, apabila antibodi kita berkurang pasti akan kena flu. Kemudian ada pneumonia atau sering kita sebut dengan paru-paru. Kemudian
lainnya nanti kita pelajari di buku masing-masing, itu semuanya ada familiar. Tapi untuk yang corona atau COVID-19 kita hubungkan, kita ketahui lagi, yaitu bagaimana sih hubungannya bahaya virus corona terhadap pernapasan manusia. Kembali lagi saya tampilkan video yang saya ambil dari teman saya dari katadata.co.id. Kemudian kita lihat videonya, cekidot. Selamat menonton. YouTube channel. Journalists who are watching it can ask TBC ya, hampir sama malahan dengan TBC. Maka oleh karena itu kita harus tetap waspada, kita menggunakan masker bila berpergian dan cuci tangan sesering mungkin. Kalau perlu kita bawa hand sanitizer untuk kita sendiri ya. Nah, tahukah kamu tentang larangan bernapas dan meniup makanan atau minuman yang akan kita minum? Ini sesuatu yang sering kita lakukan tapi kita abaikan. Dan di sini menurut hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk mengambil napas atau meniup wadah air minum. Riwayat dari Tirmidzi nomor 188 dan Abu Dawud nomor 378. Nah, itu untuk larangan meniup makanan ya. Ada lagi yang mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW minum,
beliau mengambil nafas di luar wadah air minum sebanyak 3 kali. Dan beliau bersabda, hal ini lebih segar, lebih terasa, dan lebih nikmat. Dari Bukhari nomor 45631 dan Muslim nomor 2028. Oleh karena itu mari kita amalkan sunnah tersebut di kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Selamat menikmati video saya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye, see you.